Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan jauh dari COVID-19 ya. Hari ini saya akan membahas soal-soal tentang bandul sederhana. Semoga nanti ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung aja ke soal nomor satu. Sebuah bandul sederhana dengan periode T sekon digantungkan pada atap sebuah lift yang diam. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan, ini ke atas ya, dengan percepatan A meter per sekon kuadrat relatif terhadap lantai, maka periode bandul T-aksen tersebut kerangka acuannya adalah bandul. Oke. Nah, ini penting untuk mengerjakan soal ini. Nah, jadi kalau kerangka acuannya menurut yang namanya bandul, maka nanti bandul bandul mengalami percepatan percepatan fiktif. Oke. Nah, sementara di soal bahwa lift percepatan lift relatif lantai itu adalah sebesar min A. Kenapa min? Karena kita tentukan gravitasi ke bawah bertanda positif ya, sedangkan liftnya bergerak ke atas, makanya dia bertanda min. Maka nanti A fiktif daripada bandul, percepatan fiktif daripada bandul itu nanti adalah, berarti lawannya ini berarti min dari min A, maka hasilnya adalah positif A. Jadi nanti untuk mencari periodenya T aksen itu sama dengan 2pi akar dari L per G aksen. Nah, jadi kalau G aksen itu nanti adalah G ditambahkan dengan A ya. Tadi A itu adalah percepatan fiktif. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara T aksen dengan T, ini tadi periode bandul pada waktu lift dalam keadaan diam ya, maka sama dengan 2pi akar dari L per G aksen per 2pi akar dari L per G. Nah, jadi 2pi-nya habis, L-nya juga habis, maka nanti yang tinggal adalah akar dari G per G aksen. Nah, jadi untuk mencari T aksen, berarti T aksen nanti kita peroleh akar dari G per G aksen dikalikan dengan T, atau akar dari G per G aksen adalah G tambah A dikalikan dengan T. Berarti inilah jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bermassa M diletakkan di dalam lingkaran vertikal yang berjari-jari R, seperti pada gambar. Ini gambarnya. Oke. Jika lantai bagian dalam lingkaran licin dan benda disimpangkan kecil lalu dilepaskan hingga bergerak bolak-balik, maka besar periode gerakan tersebut adalah. Nah, jadi ini bendanya dalam posisi awal ya. Jadi kita buat dulu garis putus-putus. Nah, kemudian benda ini kita simpangkan, tentu butuh yang namanya gaya ya. Nah, katakan kita simpangkan di sini. Oke, dengan memberi gaya sebesar F ya. Jadi nanti bendanya menyimpang kita sebut sebesar theta. Nah, lalu kalau kita uraikan gayanya, maka nanti ke sini namanya adalah mg. Lalu kalau ke sini itu namanya adalah ini theta, maka ini adalah mg cos
theta. Sedangkan kalau ke sini itu namanya mg sin theta. Kemudian perubahan jarak daripada benda ini ya dari sini ke titik setimbang itu nanti kita sebut adalah sebesar dx. Oke. Nah, jadi kalau kita cari nanti yang namanya gaya pulih atau kita simbolkan dengan F. Maka F itu sama dengan ini tadi F, maka gaya pulihnya ini ya. Min mg sin theta. Oke. Nah, sementara F itu adalah rumusnya M dikali A sama dengan min mg sin theta. M-nya habis, maka kita peroleh bahwa A sama dengan min G sin theta. Oke. Nah, kemudian kita ingat bahwa yang namanya A, ini kita sebut dulu ini adalah persamaan 1, bahwa A itu sama dengan min omega kuadrat X. Ya, ini persamaan 2. Nah, kemudian kalau hubungan yang namanya dx theta dengan di sini nanti adalah r, maka hubungannya itu bahwa dx itu sama dengan r d theta ya. Atau kalau kiri kanan kita integralkan, maka kita peroleh x sama dengan r theta ya. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kemudian karena theta sangat kecil, maka kita peroleh bahwa nilai sin theta itu adalah sama dengan atau mendekati theta ya. Jadi persamaan 3, 2 ini kita masukkan ke persamaan 1 ya. Maka nanti kita peroleh tadi kan bahwa A sama dengan min G sin theta. Tadi A itu kan min omega kuadrat X sama dengan min G ya, sin theta adalah mendekati theta ya. Sementara theta dari sini kita peroleh adalah X per R. Jadi ini habis. Lalu minnya juga habis ya. Kita peroleh bahwa omega kuadrat sama dengan G per R. Sedangkan kalau rumus omega itu adalah 2pi per T. Nah, ini periode yang mau kita cari. Sama dengan G per R. Maka nanti kita peroleh bahwa rumus periodenya adalah sama dengan 2pi akar dari R per G ya. Ini tadi adalah dalam akar. Karena tadi ini pangkat 2 kita pindahkan jadi akar ya, maka jawabannya adalah C ya, C. Oke, soal nomor 3. Suatu cairan dimasukkan dalam tabung yang dibengkokkan sedemikian rupa sehingga bagian tabung tersebut membentuk sudut alfa dan beta dengan bidang datar seperti pada gambar. Jika panjang cairan dalam tabung tersebut adalah L, artinya ini cairannya, panjangnya ini semua adalah sebesar L, dan cairan itu berosilasi di dalam tabung, maka periode osilasinya adalah, nah, jadi cairan ini di dalam tabung ini berosilasi ya, berosilasi. Ini kita sebut pipa kanan, lalu yang ini kita sebut pipa kiri. Jadi kalau di pipa kanan misalnya cairannya turun sejauh yang namanya X ya, ini turun sejauh yang namanya X. Oke. Nah, maka nanti di pipa kiri cairannya pasti naik sejauh yang namanya X juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita buat dulu garis putus-putus. Nah, lalu kalau kita uraikan ini tadi yang namanya beta, dari sini beta,
maka nanti kita peroleh ini adalah sebesar yang namanya X sin beta, ya. Kemudian ini nanti adalah namanya adalah X sin alfa, ya. Lalu kalau kita buat nanti perbedaan tinggi dari cairan itu, cairan kanan sejak turun sejauh X, lalu ini naik sejauh X, ini nanti perbedaan tingginya kita sebut sebesar yang namanya H, ya. Maka nanti kita peroleh yang namanya H. H itu sama dengan adalah berarti ini jarak ini atau tingginya ini ditambah tinggi ini, ya. Maka ini tadi adalah X sin beta ditambah yang ini tingginya adalah X sin alfa, atau ini boleh kita tuliskan jadi X dikalikan dengan sin alfa ditambahkan dengan sin beta. Oke. Nah, kemudian kalau kita cari dulu yang namanya massa cairan. Massa cairan setinggi H, ya. Jadi nanti kita sebut namanya lah mx, ya. Oke, kenapa mx? Karena tadi kita sebut ini turun sejauh x, maka ini naik sejauh x, ya. Jadi nanti rumusnya lah, rumus massa itu kan massa jenis dikalikan dengan volume, ya. Maka ini Vx, ya. Berarti rumus volume itu kan luas alas dikali tinggi, berarti rho dikalikan dengan A dikalikan dengan tingginya kan ini. Jadi boleh kita buat jadi rho dikalikan A dikalikan dengan X kali sin alfa ditambahkan dengan sin beta. Kemudian massa cairan total, ya. Massa cairan total kita sebut nanti adalah mc, ya. Berarti nanti rho dikalikan dengan volume total, ya. Volume total berarti sama dengan rho dikalikan dengan A. Oke. Nah, tadi panjang cairannya semua adalah, ini semua panjang cairannya adalah sebesar L, ya. Maka ini dikalikan dengan L. Oke. Nah, kemudian kita cari yang namanya gaya pulih, ya. Gaya pulih atau nanti adalah F, ya. Maka F sama dengan adalah min mx dikalikan dengan G, ya. Karena tadi adalah turun sejauh X dan naik sejauh X. Sementara rumus F itu adalah M dikalikan dengan yang namanya A, ya. M dikalikan dengan A. Ini pasti M cairan, ya. Sama dengan min mx dikalikan dengan G. mc kita ganti, ya. Maka kita peroleh jadi rho dikalikan dengan A dikalikan dengan L lalu dikali A sama dengan min mx kita ganti jadi rho dikalikan dengan A dikalikan dengan X kali sin alfa ditambah sin beta. Oke, rho nya mati, ya. A nya juga mati. Oke. Kemudian yang namanya A, ingat A tadi min omega kuadrat X, berarti boleh kita buat jadi min omega kuadrat X, ini adalah rumus A, ini dikalikan dengan L sama dengan min X dikalikan dengan sin alfa ditambahkan dengan sin beta. Oke, berarti minnya mati, ya. S nya juga mati. Oke, maka nanti kita peroleh bahwa omega kuadrat sama dengan, oke, ini turun ke bawah kita peroleh, oke,
Nah, jadi ini dikalikan dengan yang namanya G ya, dikali G. Oke, maka kita peroleh omega kuadrat sama dengan G dikalikan dengan sin alfa ditambah sin beta per L ya. Nah, jadi dari sini nanti kita perolehlah yang namanya rumus daripada yang namanya omega ya, kita pindahkan kuadratnya ke sini, maka rumus omega kan 2pi per T ya, sama dengan akar dari G sin alfa ya ditambahkan dengan sin beta per L. Oke. Nah, jadi kalau kita cari periodenya, oke, ini naik ke atas, ini jadi terbalik, maka nanti jawabannya bahwa T sama dengan 2pi akar dari L per G dikali sin alfa ditambahkan dengan sin beta. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, ini bukan A ya, jawabannya adalah D ya, karena ini adalah cos. Oke, ini salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah sistem bandul sederhana mempunyai panjang tali L berada dalam medan gravitasi G. Beban yang digunakan mempunyai massa M dan dapat berbentuk massa titik. Pada posisi vertikal di bawah titik O, terdapat sebuah paku pada jarak L/2 dari O. Akibat paku ini, ayunan bandul berubah arah seperti ditunjukkan pada gambar ya. Ini gambarnya. Oke, berarti ini dari titik O, ini L/2, ini panjangnya L ya. Sudut simpangan mula-mula θ0 dipilih sedemikian rupa sehingga ketinggian maksimum titik A massa M relatif terhadap titik terendah titik B. Ya, titik B ya adalah H1. Nah, jadi ini tingginya adalah terhadap titik B, tinggi A terhadap titik B adalah H1. Jika simpangan sudut θ0 kecil, periode oscilasi sistem yaitu gerak ABC BA. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu dari A ke B ya kan. A ke B itu kan panjangnya sebesar L, maka nanti kita sebut periode pertama, berarti 2pi akar dari L per G ya. Itu dari A ke B. Udah, kemudian B ke C, berarti nanti kita sebut yang namanya T2 ya. Berarti itu rumusnya 2pi akar dari panjangnya kan jadi L/2 karena di sini sudah terhambat oleh paku L/2, maka L/2 per G ya. Nah, ini kan sama dengan 2pi akar dari L/2G. Oke, lalu kalau kita bandingkan dulu antara yang namanya T2 per T1 sama dengan berarti 2pi akar dari L/2G per yang namanya 2pi akar L per G. Ini habis ya. Oke. Nah, L-nya juga habis nih. Dan G-nya juga habis ya. Maka nanti hasilnya adalah 1 per akar 2 ya kan. Berarti T2 sama dengan 1 per akar 2T1 ya. Atau boleh kita buat
1 per akar 2, kan rumus T1 itu adalah 2pi akar dari L per G. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang diminta periode ya, periode osilasi dari A, B, C, B, A. Nah, ini. Oke. Jadi nanti periode itu sama dengan berarti waktu dari TAB, oke, TAB, kemudian ditambah TBC, oke, ini BC, ditambah TCB, oke, balik lagi, ditambahkan dengan TBA. Nah, ingat bahwa TAB itu sama dengan TBA, ya. Sedangkan TBC sama dengan TCB. Maka boleh kita buat jadi 2 kali TAB ditambahkan dengan 2 kali TCB. Atau boleh kita buat 2 dikali TAB ditambah TCB. Atau 2 dikali, ya. Nah, jadi kalau TAB itu kan seperempat dari T1, ya. Oke, TAB itu seperempat dari T1, sedangkan TBC itu seperempat dari T2, ya. Berarti boleh kita buat jadi seperempat dikali dengan T1 ditambah seperempat dikalikan dengan T2, ya. Maka nanti kita peroleh seperempatnya keluar dari tinggal setengahnya dikalikan dengan T1 ditambahkan dengan T2. Oke. Terus maka T sama dengan setengah T1 tadi rumusnya adalah itu 2pi akar L per G, ya, ditambah sedangkan T2 1 per akar 2 dikali 2pi akar dari L per G. Nah, ini dia. Maka nanti kita peroleh, ya, kita keluarkan dulu yang namanya pi per 2 dulu, ya. Pi per 2 akar dari L per G, ya. Yang kita keluarkan pi akar L per G ini kan ada 2, ya kan? Maka nanti tinggal di sini 2 ditambah 2 per akar 2. Maka nanti kita peroleh pi per 2 akar dari L per G dikali 2 ditambah 2 dibagi akar 2 berarti akar 2. Inilah jawabannya, ya. Jadi kalau kita cek jawabannya, oke, ini salah karena 2pi, ya. Ini apalagi salah, ini yang benar. Jawabannya adalah E, ya. Nah, itulah soal nomor 4. Oke, soal nomor 5, soal yang terakhir. Sebuah mobil bergerak menuruni suatu jalan yang miring dengan sudut theta terhadap bidang horizontal dengan percepatan A meter per sekon kuadrat. Di dalam mobil terdapat sebuah bandul dengan panjang tali L dan massa M. Periode osilasi bandul di dalam mobil, ya, maksudnya di dalam mobil pada saat mobilnya bergerak menuruni dengan percepatan A. Jadi kalau untuk mencari periode kan rumusnya T sama dengan 2pi akar dari L per G aksen, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sini ada sebuah jalan miring, ya, ini jalan miring dengan sudut sebesar theta. Lalu nanti di sini ada yang namanya mobil. Oke. Nah, anggap ini mobil. Oke. Nah, dia menuruni bidang miring dengan percepatan sebesar yang namanya A. Hati-hati, ya. Ini percepatan mobil
itu relatif terhadap yang namanya tanah, ya. Lalu kalau kita uraikan ke sumbu X-nya ini, kalau di sini theta, maka di sini theta, ya. Maka ini adalah percepatan mobil terhadap sumbu X, ya, relatif yang namanya tanah, ya. Berarti nanti ini adalah sama dengan A cos theta. Kemudian pada sumbu Y yang ini, berarti kali ini nanti adalah itu percepatan mobil pada sumbu Y, ya, relatif yang namanya tanah. Berarti ini adalah sama dengan A sin theta. Oke, itu relatif tanah, ya. Nah, kemudian gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Lalu nanti yang namanya mobil mengalami yang namanya percepatan fiktif, ya. Percepatan fiktif dari yang namanya mobil. Oke. Kalau percepatan fiktifnya berarti melawan ini, maka nanti arahnya jadi ke sini dia. Ya, jadi ke sini. Inilah A X-nya, ya, AX fiktif. Oke. Sedangkan nanti ke sini namanya adalah A Y fiktif. Oke, maka nanti kita peroleh AX fiktifnya AX fiktif. Berarti itu melawan dari yang ini. Berarti jadi bertanda min, ya, min A cos theta. Sedangkan kalau yang namanya Y fiktif, AY fiktif, udah. Oke, melawan dari ini. Ini kita ambil ke bawah bertanda positif, ya, sesuai dengan arah gravitasi. Berarti kalau ini tadi ke bawah A sin theta, maka kalau ke atas fiktifnya jadi bertanda min. Berarti min A sin theta. Oke. Nah, lalu kalau kita cari yang namanya G aksen X, berarti itu sama dengan yang namanya AX fiktifnya. AX fiktifnya adalah sebesar min A cos theta. Ya. Nah, sedangkan G aksen Y berarti ini tadi yang namanya A fiktifnya min A sin theta ditambahkan dengan gravitasi, karena kita ambil tadi gravitasi ke bawah bertanda positif. Maka ini min A sin theta ditambahkan dengan G. Maka kita peroleh G aksen sama dengan akar dari G aksen X dipangkat 2 ditambah G aksen Y dipangkat 2 dalam bentuk akar, ya. Jadi kalau kita masukkan, maka kita peroleh akar dari G aksen X-nya tadi adalah min A cos theta dipangkat 2 ditambah G aksen Y min A sin theta ditambah G dipangkat 2. Oke, ini dia, ya. Nah, terus kita peroleh nanti dari sini bahwa yang namanya G aksen sama dengan, oke, kita selesaikan ini, ya. Hasilnya itu adalah A kuadrat cos kuadrat theta ditambah yang ini A kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2 AG sin theta ditambah G kuadrat. Nah, ini dia. Oke, ingat kalau dalam trigonometri rumus dari cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ini kan sama-sama variabelnya sama-sama A kuadrat. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta hasilnya 1, maka nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2 AG sin theta ditambahkan dengan G kuadrat, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita cari periodenya, maka kita peroleh periodenya, masukkan aja ke rumusnya. Berarti 2pi akar L, ya. L per, ini kan bisa kita buat
ini jadi pangkat setengah ya. Berarti jadi A kuadrat dikurang 2 G sin theta ditambahkan dengan G kuadrat dipangkat setengah. Ya, ini dia. Baru diakari. Nah, inilah hasilnya. Ya, berarti inilah periode bandul ketika mobilnya bergerak ke bawah menuruni jalan miring. Berarti kalau kita cek jawabannya, ini salah ya, karena ini plus. Ini L A kuadrat kurang 2G sin theta ditambah G kuadrat pangkat setengah. Benar ya? Oke, benar. Jawabannya adalah B. Nah, itulah pembahasan beberapa soal mengenai bandul sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.